Halo John, ketemu lagi. Semalam, yang lagi begadang pasti ngerasa ada gempa bumi. Aneh lagi ngedit video ini dibuat kocar-kacir. Oke, bahasan kali ini adalah film bertitel Bloom. Film ini beralur tentang sebuah kota yang dilanda bencana banjir. Setelah peristiwa tersebut, muncul sebuah keajaiban dengan tumbuhnya sebuah tanaman misterius alias buah setan. Oke, let's start. Terlihat seorang pria berjalan pulang di tengah hujan badai yang melanda kota idilik. Pria ini bernama Ray, yang lega saat istrinya bernama Gwen baik-baik saja di rumah. Ray membayar seorang bocil bernama Alvin untuk menjaga istrinya yang terkena penyakit Alzheimer alias pikun. Alvin pun memaksa pulang, meskipun Ray sudah mencegah karena hujan badai semakin parah. Tanpa diduga, badai yang semakin menggila membuat Alvin tewas dihantam banjir bandang, juga menenggelamkan kota idilik. 360 hari kemudian, Ray terlihat di mati jompo untuk mengunjungi istrinya. Namun kamarnya malah kosong. Jelas saja Gwen yang sudah pikun sedang berkeliaran di jalanan dan meracau kakak jelas. Aslinya sih lagi nge-rap itu John. Untungnya sebelum dijadikan tumbal proyek, Ray menemukannya dan mau gak mau harus membawanya kembali ke mati jompo meskipun terpaksa. Di jalanan terlihat seorang pria bernama Sam tengah mengawasi keadaan. Setelah dirasa aman, Sam melancarkan aksi dengan mencuri di toko kue. Saat kepergok pemilik toko bernama Tina, dengan mulut manis dan modal gantengnya, Sam memuji dan merayu Mbak Tina. Hasilnya malah dapat bonus surabi lempit John. Kembali ke Ray yang tengah mencuci piring, dia melihat anjingnya bernama Honey tengah sekara di bawah pohon tempat Alvin tewas. Ray yang memeriksa Honey tak sadar di dekatnya ada tanaman misterius dengan buah aneh berwarna kuning. Karena sudah kagak tega, Ray meminta bantuan pada Max untuk ditembak mati. Namun saat sampai, anjing tua ini udah gak ada di tempat dan gak jadi di-kill. Repotin orang aja lu John. Daripada di rumah mikirin anjing, Ray mengunjungi Gwen dengan membawa barang-barang kenangan seperti baju kesukaannya saat menjadi artis dulu, juga foto-foto kenangan lawas. Namun Gwen hanya pelunga-pelungu gagak ngerespon. Hey, who is that sexy girl? And then who's that? And that's me. Saat pulang, tiba-tiba dirinya melihat Honey sudah berada di dalam rumah dengan sehat. Honey? Maka Ray beranggapan kemungkinan ada suatu tanaman obat di bawah pohon. Dan benar saja ada satu tanaman dengan buah aneh. Setelah mengambil satu biji, Ray segera pergi ke panti jompo dengan meyakinkan Gwen itu adalah obat. It's Ray. That's good. Sam yang gelandangan dan gagak punya rumah, hari-harinya dihabiskan di pinggir kali dan tak sengaja melihat bocah bernama Ishak. Sam pun mengikuti Ishak ke base camp Reot pinggir kali.
Ibu Ishak adalah salah satu korban dari kelima korban banjir dan mayatnya masih belum ditemukan. Di base camp ini Ishak melakukan penyelidikan dan masih yakin ibunya masih hidup. Sam pun menawarkan bantuan untuk mencari ibunya, namun Ishak harus membantunya terlebih dahulu dengan mengunjungi rumah Pak Tua Jenkins dan merampok mobilnya. Dan pasti disertai penganiayaan juga, John. Setelah ngajak minum arak dan memulangkan Ishak, saya merasa mual dan langsung muntah. Untungnya opsir Dave tengah melintas, namun bukannya menolong, melainkan melakukan penahanan dengan tuduhan perampokan dan penganiayaan. Apa lu, John? Hasilnya sudah jelas. Sam dijebloskan ke dalam penjara dan tubuhnya mulai menggigil kedinginan kayak orang sakau. Esoknya di Pati Jumpo, Gwen sudah kagak ada di kamarnya, dan jelas dia sedang kabur berlari untuk pulang ke rumah tanpa sandal. Sandalnya hilang di masjid, John. Gwen tak percaya dirinya kembali menjadi muda dan cantik. Ada yang ikut rapet dan mumpluk itu, John. Di waktu yang sama, Sam kembali menjadi pria tua dan nama sebenarnya adalah Tommy. Ternyata dia pemakan buah iblis juga, John. Dan jelas, ternyata efek buah iblis ini hanya sementara. Gwen yang aduhai pun akhirnya sampai rumah. Dengan disambut Honey, sedangkan Ray hanya melongo, tak percaya istrinya menjadi begitu mantap. Dan di kantor polisi jelas saja Dave dimarahi abis sama Kapten Ronda karena menangkap orang tua yang gak bersalah bernama Tommy. Dave menjadi goblok dadakan setelah melihat pria tua bugil di dalam selnya. Tommy pun meminta pakaian sambil beralasan malam itu dirinya minum-minum sampai teler, dan setelah sadar sudah berada di dalam sel dengan kondisi bugil. Maka Dave pun mempersilahkan keluar, dan Tommy pun melenggang bebas tertawa gila. Tujuan pertama Tommy setelah keluar langsung pergi ke pinggiran kali untuk mencari buah setan. Beruntungnya Pak Tua ini, karena masih tersisa 2 buah, dan langsung memakan semuanya. Tommy pun penasaran tanaman ini tumbuh dari apa, dan tanpa diduga, tanaman ini tumbuh dari mayat ibunya Ishak. Bersamaan efek dari buah iblis ini, maka berubahlah si tua bangka ini kembali menjadi Sam yang ganteng. Kembali ke kantor polisi, Dave dan Ronda menyadari bahwa si tua Tommy adalah seorang DPO alias buron karena kasus pembunuhan. Maka Ronda memberikan perintah penangkapan untuk Sam maupun Tommy. Namun Dave meyakini Sam dan Tommy adalah orang yang sama, entah trik apa yang dipakainya. Kembali ke Ray menjelaskan semua kejadian yang berkaitan dengan buah setan pada Gwen. Juga sebelumnya Alvin tewas di tempat ini. Gwen yang terkejut ditenangkan oleh Ray karena Alvin sudah dimakamkan dengan tenang. Jadi gini John, tanaman setan ini hanya tumbuh di tempat kelima korban bencana banjir tahun lalu, baik sudah ditemukan atau tidak. Malam itu Gwen memandangi dirinya yang begitu hot dan menginginkan seorang anak.
Maka tanpa menunggu bantuan BLT pemerintah, langsung mengajak Pak Tua Ray mantap-mantap. Margot, okay. Gwen masih belum puas dan menginginkan ronde kedua. Apa daya, pistol keriput Pak Tua Ray sudah kagak bisa salto alias loyo. All the things we never did. I'm hungry. Maka Gwen mempunyai ide agar Ray kembali muda dan perkasa dengan menyuruhnya ikut makan buah iblis. Sayangnya sampai malam ditunggu, Pak Tua ini gagak berubah. Karena seharusnya efeknya hanya beberapa menit. Si bohai Gwen yang gagak sabaran kembali mengajaknya mantap-mantap. Namun Ray menolak karena udah gagak bisa bangun. What the fuck's wrong with you? Eman John. Pagi itu Ray yang bangun menyadari Gwen sudah gak ada. Ya jelas Gwen ingin jalan-jalan dan belanja pakaian di kota. Tanpa sengaja Gwen dan Pak Tua Max bertemu. Max begitu terpesona karena mantan pacarnya ini bisa kembali muda dan cantik. Ini adalah nostalgia. Gini John, dulu Max ini adalah pacarnya Gwen hingga Gwen hamil. Karena bokap nyokapnya gak setuju, Gwen harus diaborsi dan dijauhkan dari Max. Ray yang baru tiba membubarkan reuni kecil ini dan mengajaknya segera pulang. Namun Gwen berontak dan kabur. Ray pun jadi sedih dan tanpa diduga Honey kembali menjadi lumpuh. Dan saat itu Ray sadar efek buah iblis ini hanya sementara. Gwen yang kabur berjalan sampai pinggiran sungai dan si gelandangan Sam ini melihatnya dari base camp. River Swan, right? Sam yang juga pemakan buah setan menyadari itu adalah Gwen dengan menghampiri dan mengatakan, Pretty good, huh? "Aku tahu rahasiamu nenek tua." Padahal dia sendiri juga tua. I'm seeing you soon. Setelah tiba di rumah, Ray memberitahu efek buah itu hanya sementara. Dengan bukti, Honey kembali menjadi lumpuh. Bersamaan Sam datang dengan mencari tanaman setan dan mencabutnya. Tanaman itu langsung layu dan mati. Sam pun segera kabur. Sedangkan Gwen memegang tanaman mati itu dengan wajah shock berat.